Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya pada kesempatan kali ini menjelaskan tentang seminar praktek kerja lapangan saya. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Andi Rizky Revinaldi, NIM F1D 018007. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Ari Arenta Eskom Mkom, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan praktek kerja lapangan kali ini, dan juga pembimbing lapangan saya yaitu Bapak Muhammad Muhaidi, yang telah mengizinkan saya melakukan praktek kerja lapangan pada kantor Desa Sandik. Pada praktek kerja lapangan kali ini, saya melakukan pembuatan sistem informasi pengarsipan surat pada kantor Desa Sandik berbasis website. Sebelum masuk ke penjelasan, di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu latar belakang, metode pengembangan sistem, desain sistem, pengujian sistem, demo program, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Oke, yang pertama di sini latar belakang. Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi dari waktu ke waktu begitu pesat sehingga membuat pekerjaan manusia dipermudah dengan adanya teknologi saat ini, yang pada umumnya akan menyelesaikan dengan cepat. Teknologi merupakan salah satu alat bantu yang sering digunakan pada aktivitas manusia, yang mana perannya begitu penting seperti halnya dalam mendapatkan suatu informasi dengan cepat ataupun mendata suatu informasi. Dari peran ini, teknologi mampu mengelola suatu data dengan efisien dan terstruktur, sehingga dapat bermanfaat bagi pengguna teknologi. Pengelolaan data begitu perlu dilakukan pada setiap instansi ataupun organisasi, yang mana data yang menilai informasi mampu meningkatkan produktivitas, pekerjaan waktu, dan biaya. Kantor Desa Sandik merupakan kantor milik pemerintah daerah yang terletak di Desa Sandik, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang melayani masyarakat dalam melakukan semua hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan. Kantor Desa Sandik sendiri memiliki seorang operator yang mengelola semua data pada kantor tersebut sehingga tidak akan kewalahan dalam pendataannya. Pada kantor Desa Sandik ini memiliki cukup banyak data dalam hal pengarsipan surat, baik surat masuk maupun surat keluar. Pengarsipan surat secara manual dalam jangka waktu panjang akan menyebabkan terjadinya penumpukan data arsip yang ada baik surat masuk ataupun surat keluar, sehingga dapat menyulitkan dalam mencari suatu data surat yang telah lama. Selain itu, arsip surat juga akan memakan ruang jika terus dilakukan secara manual. Sistem informasi merupakan suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, yang mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari manusia, sistem informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Dengan adanya sistem informasi dapat mempermudah dalam melakukan pendataan atau pengelolaan dari sistem yang akan dibuat nantinya. Maka dari itu, pada praktek kerja lapangan PKL ini perlu dibuat sebuah sistem informasi pengarsipan surat untuk dapat mempermudah dalam melakukan pengarsipan, pendataan, serta pengelolaan berkas-berkas surat yang ada, serta membuat proses pengarsipan lebih mudah serta lebih efektif karena operator tidak perlu lagi melakukan pengarsipan surat secara manual. Oke, selanjutnya di sini metode pengaman sistem. Pada sistem kali ini, saya menggunakan metode pengaman sistem yaitu dengan metode waterfall, yang dimana terdiri dari recruitment definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, dan terakhir operation and maintenance. Jadi pada metode waterfall ini, apabila tahapan pertama belum selesai diselesaikan, maka tahapan kedua dan tahapan berikutnya tidak dapat dilakukan karena harus menyelesaikan tahapan yang pertama dulu atau yang sebelumnya. Karena tahapan-tahapan tersebut saling berkaitan dan masing-masing tahapan harus diselesaikan secara detail. Selanjutnya desain sistem, yang pertama use case diagram. Pada sistem informasi pengarsipan surat ini ada satu aktor yaitu admin, yang dimana admin dapat melakukan beberapa aksi seperti melihat dashboard, melihat profil, mengedit profil, melihat surat keluar, melihat bagian. Semua aksi-aksi tersebut dilakukan oleh admin harus melakukan login terlebih dahulu. Yang dimana melihat profil juga dapat dilihat di sini dapat mengedit profil, di surat masuk dapat menambah surat masuk, mengedit atau menghapusnya,
Dan surat keluar seperti itu juga dapat menghapus, mengedit atau menambah, dan bagian juga sini dapat menambah, menghapus dan mengedit. Dan di sini admin juga dapat melakukan logout. Yang kedua di sini ada IR diagram. Adalah terdapat beberapa entitas seperti admin, surat masuk, surat keluar maupun bagian. Di sini admin mengelola bagian dan admin juga mengelola surat masuk sekaligus juga mengelola surat keluar. Dapat dilihat seperti IR diagram yang pada gambar, terdapat beberapa atribut dan relasi yang ada. Oke, selanjutnya pengujian sistem. Di sini punya sistem yang saya gunakan itu acceptance testing, yang dimana terdapat 6 kuesioner atau 6 pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pada otoritas sandik. Yang kedua, apakah sistem yang dibuat dapat mempermudah pegawai dalam mengelola penarsipan surat. Yang ketiga, apakah sistem yang dibuat mudah digunakan. Keempat, apakah sistem menghasilkan informasi yang detail. Kelima, dalam hal tata letak desain, apakah sistem mudah untuk dibaca dan dipahami. Dan yang keenam, apakah sistem sudah bekerja sesuai dengan kegunaan dan fungsinya. Di sini dapat hasil pengujian sistemnya. Dari 6 pertanyaan kuesioner tersebut, hasil pengujian sistem hasil didapatkan dari 5 orang responden yang menjawab didapatkan 100% hasil yang menjawab iya. Dapat dilihat presentasi hasil pengujiannya. Ada dapat 6 pertanyaan dan 5 responden dan semuanya menjawab iya. Dapat dilihat iya warna biru dan tidak warna oranye. Oke, langsung saja kita ke demo programnya. Oke. Berikut ada tampilan home untuk sistem informasi pengasipan surat pada kantor desa Sandik berwebsite kali ini. Di mana terdapat judul surat kantor desa Sandik dan berandal ada logonya dan tentang di sini berisikan kegunaan website ini untuk apa dan fungsinya buat apa. Oke, untuk persiapan waktu langsung saja kita login. Di sini kita masukkan username-nya seperti biasa dan juga password-nya. Oke, setelah kita udah menjadi admin, di sini merupakan tampilan dashboard untuk admin. Di sini ada beberapa menu yaitu seperti kategori surat yang ada surat masuk dan surat keluar dan juga daftar bagiannya. Di sini juga admin dapat mengedit profilnya. Gitu tes. Ini untuk tampilan detail profilnya. Di sini juga admin dapat mengedit profil. Nama lengkap, surname kita ganti misalkan seperti ini. Kita batalkan saja karena sudah ada password. Oke, langsung saja kita masuk ke surat masuk ya. Untuk persingkat waktu, di sini ada beberapa data surat masuk seperti nomor urut, tanggal masuk, kode surat, tanggal surat, mengirim nomor surat kepada perihal dan beberapa aksi yang dilakukan seperti mendownload file ya, melihat detail, mengedit, dan menghapus. Langsung saja kita menambah surat masuknya untuk persingkat waktunya. Kita memilih ada beberapa kolom yang harus diisi, misalnya kita isi tanggal masuknya sekarang. Kode surat ini tergantung kode surat yang ada pada surat. Misalkan kita coba saja karena kita tidak ada penunjuk surat langsung, kita acak saja 987. Dan nomor urut ini didapatkan dari nomor urut berdasarkan jumlah surat yang dimasukkan. Langsung diinputkan oleh sistemnya langsung. Surat ini sama ada di surat, tanggal surat udah, pengirim misalkan Singosari Sari, tujuan kepala desa, perihal, isi. Nah, pada file ini kita disuruh memilih file ya. Kita pilih. Misalkan saja kita pakai file ini yang ada. File yang dimasukkan ini berbentuk PDF. Jadi si pegawai harus merubah file ke PDF baru bisa diinputkan ke dalam sistem. Oke, operator di sini langsung kita lihat sendiri karena kita sebagai operator tadi yang kita inputkan username dan passwordnya. Di sini posisi ini untuk mengetahui misalkan kita kepala desa, tanggalnya sama, kepala desa juga, tanggalnya juga sekarang. Jadi di sini harus diisi semua. Apabila data sudah terisi semua, maka kita klik tombol simpan. Terima kasih, surat masuk telah dimasukkan. Jadi surat masuk yang kita inputkan tadi itu telah ada pada data bagian surat masuk. Kita lihat, nah di sini terdapat
surat masuk kita inputkan tadi, dari mana isi data-data seperti ini dapat dilihat. Dari sini juga kita dapat mendownload file surat masuk tersebut. Jika ingin kita mendownload, langsung kita pencet tombol download, karena kita file yang sudah ada, jadi kita tidak perlu untuk mendownloadnya. Kita kembali ke data surat. Di sini juga dapat melihat detail surat yang kita inputkan tadi, seperti tanggal masuk, surat masuk, dan lain sebagainya. Dan di sini juga dapat mengedit surat masuk yang kita buat tadi. Asosiasi pakar, sosialisasi gotong royong. Suratnya seperti itu. Dan untuk nomor suratnya atau nomor urutnya itu telah diinputkan manual. Kita klik simpan. Dan surat masuk telah diubah. Jadi data surat tadi kita sosialisasi aja, perihalnya kita ubah menjadi sosialisasi gotong royong di SMA 1 Gunung Sari. Di YouTube tutup tampilan ubahnya. Dan di sini juga admin dapat menghapus beberapa surat atau surat yang tidak penting lagi. Saat kita coba menghapus surat yang tadi kita inputkan, pemberitahuan oke. Dan muncul pemberitahuan data surat masuk telah dihapus. Jadi surat yang tadi kita hapus sudah tidak ada di daftar data surat. Kita lihat tidak ada daftar surat dari SMA 1 Gunung Sari tadi. Dan tetap perihal sosialisasi gotong royong tidak ada. Ya, seperti itu tampilan data surat masuknya, dan sama data surat keluarnya sama seperti halnya dengan surat masuk. Ada menu tambah surat, tapi di sini surat keluar, download, detail, edit, dan hapus. Sama seperti halnya, jadi kita tidak perlu lagi untuk mempersingkat waktu. Dan di sini juga ada data bagian, ada kantor data sandik. Nama bagiannya, username-nya apa, namanya apa, tanggal lahir, alamat, HP, dan berapa aksi yang digunakan. Dan ketinggalan tadi juga di sini dapat kita mencari surat yang ingin dicari agar tidak perlu scroll ke bawah lagi. Jadi misalkan kita mencari surat Dinas Lingkungan Hidup. Nah, udah ketemu Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat. Oke, kita kembali ke dashboard. Di dashboard sini terdapat beberapa surat masuk yang ada pada sistem, dan surat keluarnya juga berada pada sistem, dan berapa bagian ada pada sistem. Seperti itu saja tampilan untuk sistem informasi pengasihan surat pada kantor desa Sandik berbasis website kali ini. Langsung kita login saja. Data terima kasih. Bila kita telah logout, kita akan kembali diarahkan ke menu home, tampilan awal dari arsip surat kantor desa Sandik tersebut. Langsung saja kita kembali ke PowerPoint. Oke, kesimpulan yang dapat diambil yaitu berdasarkan hasil praktik kerja lapangan di kantor desa Sandik, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi pengasihan surat yang dibuat dapat digunakan untuk melakukan pendataan, pengelolaan, pengarsipan, serta mencetak surat masuk dan surat keluar di kantor desa Sandik. Dan yang kedua, fitur-fitur yang terdapat pada sistem informasi pengasihan surat ini, seperti data surat masuk, surat keluar, dan profil masing-masing memiliki fungsi sendiri yang dapat berjalan dengan baik dengan kepuasan 100% dari 5 pengguna. Dan yang ketiga, sistem informasi pengasihan surat hanya memiliki satu pengguna, yaitu admin yang seluruh proses yang terdapat pada sistem. Saran, berdasarkan sistem informasi pengasihan surat yang telah dibuat, menulis menyarankan beberapa hal agar sistem ini dapat lebih baik lagi ke depannya. Itu yang pertama, melakukan perbaikan pada tampilan serta menambahkan fitur-fitur baru untuk dapat lebih menunjang kinerja dari sistem dan memudahkan operator dalam mengelola surat. Yang kedua, perlu diadakannya penamaan pada fitur keamanannya agar sistem dapat lebih aman, misal dengan menggunakan framework seperti Codeinator, sehingga setiap halamannya tidak bisa diakses langsung melalui link. Dan yang ketiga, sistem informasi pengasihan surat yang dibuat perlu di-online-kan agar admin dapat membuka dan mengakses dari mana saja. Oke, sekian presentasi seminar praktek kerja ke lapangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertanyaan dapat ditaruh di komen di Brajah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.